Dong kaget, oh mari Pak, ini Pak Sekda ya, saya Sekda Kabupaten Tolikara. Oh Tolikara itu di mana? Ya, singkat cerita, oh iya, ada dikasih welcome drink lah, Nutrisari, anak-anak itu semua anggota-anggota IMT itu duduk semua di situ. Tahan tertawa anak semua. Wah saya bikin muka serius semua. Halo, salam damai, salam sehat, saudaraku. Saya habis pelayanan ini. Saya ingin cerita-cerita sedikit. Ya, semoga ini bermanfaat. Jadi waktu kami masih di Manado, ini mengusulkan untuk pembangunan asrama secara permanen di kota Manado, dan saya terus mengejar dengan beberapa adik-adik teman badan pengurus. Singkat cerita direspon oleh Pak Bupati dan akan membangun asrama di kota Manado secara permanen. Karena kami waktu itu masih kontrak-kontrak, lalu asramanya kecil lagi, jumlah mahasiswa semakin bertambah. Akhirnya ya sudah. Singkat cerita, kami Pak Bupati mau datang waktu itu. Pak Bupati rencananya dari Jakarta itu langsung tinggal di Manado. Nah waktu itu situasinya 1 minggu sebelumnya sudah kami adakan musyawarah umum Ikatan Mahasiswa Tolikara. Nah sudah ada ketua baru. Akhirnya kakak itu dari DPR hubungi rombongan Pak Bupati. Pokoknya ada Tinus urus. Oke, saya siapkan semua. Kemudian saya bilang sama Pak Ade, almarhum Ade ketua terpilih waktu itu, saya bilang, Ade, susun sudah Ade punya badan pengurus, nanti Pak Bupati datang, Pak Bupati yang lantik. Akhirnya saya harus keluarkan undangan waktu itu karena harus ke Pak Wali Kota, karena Pak Wali Kota Manado berteman baik dengan Pak Bupati. Pak Bupati minta untuk Pak Wali Kota diundang. Nah ketika undangan dikeluarkan harus ada pertanggungjawaban. Saya waktu itu tidak ada ide untuk bikin semacam tim apa begitu, tidak ada. Ya sudah, saya karena dihubungi waktu itu sudah malam, ya sudah saya harusnya saya hubungi pemimpin sidang tetap. Cuman karena waktu itu pemimpin sidang tetap memang bukan anak-anak Tolikara, sudah saya bikin undangan, saya desain, saya panggil adik-adik misioner, adik Eko Kogoya waktu itu, saya bilang, adik tanda tangan. Nah gara-gara itu sempat ribut, mereka berpikir kakak ini bermain dan segala macam. Padahal waktu itu memang karena situasinya begitu. Hubungi teman-teman lagi yang pemimpin sidang tetap untuk kita pikirkan bagaimana. Ya sudah saya, karena kakak juga sudah mendesak waktu itu. Dan kakak mau harus anak Tolikara, harus saya yang ngurus waktu itu. Akhirnya saya bikin undangan, adik-adik misioner yang tanda tangan. Saya tahu itu salah sekali, saya sadar betul. Tapi situasi seperti saat itu karena keinginan saya, Pak Bupati harus hadir, lalu lihat situasi kami dan bangun asrama secara permanen. Dan saya ingin adik-adik pengurus baru terpilih juga mereka dilantik secara sah juga oleh Pak Bupati waktu itu. Jadi keinginan saya dan situasi begitu, akhirnya saya harus ambil kebijakan Pak Bupati harus hadir. Saya bilang, adik Eko tanda tangan walaupun kamu di misioner waktu itu. Sudah tanda tangan, singkat cerita undangan disebarkan. Besoknya Pak Bupati sudah ada di Makassar dan mau ke Manado. Kami hubungi, saya bilang ada perlengkapan sudah. Jadi panitianya ya saya suruh yang dari musyawarah umum itu. Sudah perlengkapan dari panitia musyawarah umum, sudah ada, kami cari tempat. Jadi saya sudah bentuk tim-tim segala macam lagi. Adik-adik cari tempat, kemudian dapat di salah satu hotel di sepanjang Boulevard Manado. Kemudian saya waktu itu habis selesai bertemu dengan Pak Wali Kota, lagi balik untuk lihat tempat kegiatan. Ternyata di pihak hotel minta uang muka untuk kegiatan seperti itu. Akhirnya adik-adik telepon dalam perjalanan. Mereka bilang, Kak ini begini-begini. Ya sudah, saya coba hubungi kakak. Kakak susah dihubungi, masuk tapi tidak diangkat, mungkin karena sibuk waktu itu. Akhirnya spontan saya bilang, ya sudah tunggu, bilang resepsionis sekda, Pak Sekda ada datang. Wih, jadi sekda waktu itu ceritanya.
Tibalah kami di tempat kegiatan, kami disambut. Jadi adik-adik aktingnya juga bagus. Saya juga dengan adik-adik yang kawal saya itu yang sama-sama dengan saya juga kami disambut seperti Pak Sekda benaran. Jadi memang resepsionisnya pihak hotelnya percaya waktu itu. Kayak mas orang kaget-kaget karena saya juga hanya pakai kaos. Ini Pak Sekda, Sekdanya mudah sekali. Dong kaget, oh mari Pak, ini Pak Sekda. Ya, saya Sekda Kabupaten Tolikara. Oh Tolikara itu di mana? Ya, singkat cerita-cerita. Oh iya, ada dikasih welcome drink lah, Nutrisari, anak-anak itu semua anggota-anggota IMT itu duduk semua di situ. Tahan tertawa anak semua. Wah kita bikin muka serius semua. Resepsionisnya tanya, Pak Sekdanya mudah sekali. Saya bilang, oh ya karena di Papua itu kan kebutuhan, jadi kami langsung di kebijakan-kebijakan di Papua itu begitu. Saya bilang. Cerita saya bilang ya Bu, saya Sekda, saya bertanggung jawab. Kebetulan ini bendahara saya juga sama Pak Bupati. Belum bisa dihubungi, tapi mereka dalam perjalanan dari Makassar menuju Manado. Saya bertanggung jawab atas kegiatan ini. Kami lagi asik-asik cerita. Saya tidak tahu waktu itu ada kegiatan dari ilmu penyakit dalam di lantai 3 atau hotel itu. Habis kegiatannya senior-senior saya pulang. Ya seperti biasa lah, kami kan biasa bermain apa. Saya panggil, saya angkat tangan, Kak, saya, woi dorong balik, woi Tinus, bikin apa kan di situ? Alah, saya tak colok lah di situ. Sudah saya langsung, itu anak hutan tertawa tuh, saya langsung alihkan pembicaraan. Aduh, singkat cerita, Pak Bupati hadir, kegiatan mulai dari jam 12 sampai jam 2 subuh. Adik-adik perlengkapannya juga pintar. Mereka tidak ingin mengganggu kegiatan di lantai 2 waktu itu. Kegiatan tetap jalan. Mereka taruh itu ada junior Luia itu ada perlengkapan juga. Dan taruh di situ sebagai tumbal di resepsionis dari jam 12 siang sampai jam 2 pagi subuh besoknya. Ya bertahun jam. Nanti setelah kegiatan baru dong adik-adik datang, kakak ini ya begini-begini. Waduh, akhirnya saya bilang Pak Bupati. Saya bilang izinin kakak Bupati ini begini-begini. Akhirnya Pak Bupati bayar tempat kegiatan. Ya itu sedikit cerita. Semoga ceritanya bermanfaat dan menghibur. Kami memang kebijakan itu penting dan sedikit cerita. Dan waktu itu besok malamnya juga Pak Bupati naik ke Tondano, saya dampingi dan beliau beli asrama di Tondano secara permanen. Dan sementara asrama Tolikara secara permanen juga sementara dibangun, sudah dibelikan tanah. Jadi rencananya di situ ada tempat ibadah, gereja juga di situ dan asrama sehingga adik-adik bisa dibina dari karakter, mental dan juga ilmu pendidikan. Jadi itu harapan kami. Harapan saya semoga asrama yang akan dibangun, mungkin mudah-mudahan dalam tahun depan selesai, itu bermanfaat bagi adik-adik Tolikara, tempat adik-adik belajar. Terima kasih, itu cerita saya.